Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang mengambil atau masuk mata kuliah pengantar ekonomi. Kali ini kita sudah masuk pada pembahasan minggu keempat, yaitu kita membahas perilaku konsumen. Langsung aja saya akan share materinya. Baik, pertemuan keempat kali ini kita akan membahas perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini yaitu kita akan melihat apa yang mendasari konsumen itu melakukan keputusan apakah dia harus membeli produk A atau produk B. Di sini analisa perilakunya itu menerangkan pertama alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli barang lebih banyak atau tidak pada jasa atau manufaktur pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Artinya dia akan membeli suatu barang ketika harga suatu barang itu rendah, akan tinggi konsumen membelinya. Ketika dia harganya mahal, pembeli juga akan menurun. Nah, teori perilaku konsumen juga itu menyebut, ya, analisanya menerangkan bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli, ya, dengan dasar pendapatan atau material atau finansial yang ada pada konsumen itu sendiri. Nah, pendekatan teori perilaku konsumen ini ada dengan beberapa pendekatan. Pertama itu pendekatan kardinal atau marginal utility. Jadi marginal utility ini kita akan melihat utility itu manfaatnya, ya, manfaat dari suatu barang. Kedua, pendekatan ordinal atau analisa kurva indifference. Jadi analisa kurva indifference ini kita bisa lihat untuk memperhatikan perilaku dari konsumen. Nah, utilitas itu apa? Nah, utilitas ini menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas, baik itu komoditasnya barang atau jasa. Utilitas itu juga disebutkan yaitu kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, utilitas juga diartikan sebagai kepuasan yang muncul dari konsumsi. Artinya kita ketika membeli suatu barang kita akan muncul kepuasan. Jadi kalau kepuasan ini memang abstrak, ya, susah untuk diungkapkan. Tapi ya begitu, ya. Ini kepuasan disebut utilitas. Ketika kita membeli suatu barang akan mempunyai kepuasan tersendiri. Tapi ya ada juga kita membeli suatu barang namun kita dapatkan kekecewaan. Nah, itu yang akan nanti kita lihat bagaimana perilaku konsumen tersebut atas barang. Nah, kita lihat pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal mempunyai asumsi atau apa namanya, ya, asumsi ini lebih enak kita mengartikannya adalah pemikiran-pemikiran dengan kondisi tertentu yang kita anggap konstan dan tidak berubah pada saat itu. Asumsinya yang berlaku yaitu manfaat
atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau bisa dihitung gitu. Jadi tadi saya bilang memang kepuasan itu abstrak, tapi abstraknya itu bisa dikuantifikasikan. Jadi kita bisa, contohnya mungkin bisa menggunakan metode Lincoln itu dengan melihat apakah tingkat kepuasan suatu produk bisa diprediksi di situ. Jadi diukur dengan kuantitatif. Kalau dia tidak bisa dikuantitatifkan, berarti pendekatan kardinal tidak bisa kita gunakan. Kemudian kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah utility-nya atau nilai gunanya. Artinya kalau kita semakin puas terhadap suatu barang, pasti kita akan membeli lagi dengan kuantitasnya yang lebih banyak. Nah, ini anggapan atau pendekatan asumsi pada pendekatan kardinal. Ada tidak kondisi di mana ketika tingkat kepuasan itu semakin tinggi, tapi kita utilitasnya, nilai gunanya menurun. Nah, jadi ada. Namun di sini pendekatannya seperti itu. Kemudian konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Artinya di sini yang membeli suatu barang atau jasa itu memiliki bersifat rasional. Artinya semakin dia utilitasnya tinggi, pembelinya akan semakin tinggi. Sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Artinya jika barang itu mahal, perilaku konsumen itu menurun. Nah, itu logis. Tapi ada juga ketika barang itu mahal, konsumen malah banyak membelinya. Nah, tergantung tren itu, asumsi pada pendekatan kardinal kita tidak memakai hal yang seperti itu. Itu kasualistik namanya, kasualistik. Kemudian konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitas. Jadi konsumen ini tujuannya untuk memaksimumkan atau meningkatkan manfaat dari suatu barang atau jasa. Utilitas marginal ini menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Atau utilitas marginal ini berarti penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Nah, total dari utility merupakan jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari konsumen atau konsumen mengkonsumsi suatu barang itu dengan jumlah keseluruhan kepuasannya. Disebut utilitas marginal. Nah, hukum law of diminishing utility ini ya, ketika jumlah suatu barang atau hukum ketika utilitas ini menurun, ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Jadi ketika suatu barang yang dikonsumsi meningkat kuantitasnya, jika kita konsumsi banyak itu barang, utilitas marginalnya dari barang tersebut ya cenderung akan turun. Itu hukum dari diminishing utility. Marginal utility, money constant, dan marginal utility barang konsumsi menurun. Hal ini menganut hukum Gaussian pertama, yaitu law of diminishing utility. Nah, itu semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen atau bahkan tidak ada. Jadi kalau kita beli suatu barang, makin banyak suatu barang kita beli,
itu yang semakin turun intinya. Nah, ini total utility kita bisa lihat kurvanya. Nah, yaitu kurva nilai guna total itu bermula dari 0,0. Ini menunjukkan tidak ada konsumsi barang pada barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi. Dia akan naik konsumsinya. Dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi ketentuan atau ambang yang ditentukan. Kalau di sini adalah ambangnya 90 dan 8. Ini break even pointnya di sini, titik impas atau titik utility-nya di sini. Kurva nilai guna marginal. Nah, kita lihat dulu rumus dari nilai guna marginal, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per Y atau sama dengan MUZ per PZ. Jadi MU marginal utility itu dimaksudkan sini adalah harga barangnya, price-nya, price. X, Y, Z itu variabelnya ya, macam barang yang dikonsumsi. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri ke kanan bawah. Ini kita lihat yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Nah, kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar, ya, memotong sumbu datar sesudah jumlah 8 yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Jadi dia turun ke bawah. Nah, kita coba lihat contoh di sini utilitas total dan utilitas marginal. Kalau kita lihat, andai kata ini ada kuantitas barang yang dikonsumsi. Nah, pada barangnya kosong, itu utilitasnya kosong. 1, 2, 3, sampai 7, utilitasnya kita lihat semakin naik, tapi di kuantitas di 6 dan 7 dia menurun. Jadi kita bisa lihat kurvanya dari 0, 1, 2, 3. Nah, pada utilitas di 6 dan 5 ini adalah titik di mana titik yang paling tertinggi pada kuantitas dan utilitas. Nah, pada periode berikutnya dia akan menurun. Nah, lihat di awal dia naik di 10 dan di akhirnya dia akan menurun. Kemudian konsumsi barang 2 dia naik 18 dan terakhir pada kuantitas barang 7 dia malah menurun di 28. Nah, kita lihat utilitas marginalnya itu didapat di mana 10 kurang 0 ini 10. Begitu juga ke bawahnya. Ya, ini dilihat dari kurvanya dia menurun ya 10, kemudian 8 ya 18 kurang 10 8. Dilihat pada titik 8 ya, dia menurun sementara ini menaik. Jadi berbanding terbalik ya. Kalau utilitas marginalnya turun. Tapi kalau dia utilitas total, dia naik. Oke. Jadi hasilnya makin menurun untuk utilitas marginal. Sampai di minus 2. Ya akan turun ke bawah. Minus 2 ini. Sementara untuk utilitas total, dia cenderung naik. Nah, ini minus 2. Jadi bukti utilitas marginal yang semakin turun, ya kita bisa lihat dari sini.
dan grafiknya. Oke, syarat pemaksimum utilitas. Syaratnya ada setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besar. Contoh, ini ada produk A dengan harga $1 dan produk B dengan harga $2. Kita ibaratkan utilitas marginalnya ketika kita sudah kuantifikasikan, ini 10, 8, sampai 3. Begitu juga di produk B. Baik, kita akan hitung utilitasnya. Nah, untuk MUA ini dia 10. Karena dia dibagi 1 ya 10. Begitu juga 8 bagi 1, 5, 4, 3 bagi 1 ya 1. Sementara kalau ini MUB-nya itu adalah 12. Nah, kemudian 10, kemudian 9, 8, 6, 3, dan 2. Ini dibagi 4 bagi 2, 20 bagi 2, dan hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya. Jadi kita bisa lihat ada utilitas marginalnya yang sama di produk A dan di produk B. Yaitu di unit 2 dan pada unit 4. Proses pembuatan keputusan. Jadi bagaimana kita memutuskan suatu produk. Kita bisa lihat tadi proses di sini ya. Apa yang konsumen beli pertama? Kalau kita melihat dari sini, apa yang konsumen beli pertama? Ya berkali pasti produk B karena utilitas marginal itu adalah 12. Sementara di produk A baru 10. Jadi pengeluarannya di produk B adalah $2 ya pengeluarannya. Jadi pengeluaran $2 di produk A kosong, di produk B. Kedua, dia akan membeli di produk mana? Ya, produk A dan B karena utilitas marginalnya adalah 10. Jadi ada dia. Berarti 2 tambah 1 adalah $3. Berikutnya apa? Ya, $3. $3 di mana di produk A dan produk B. Selanjutnya dia akan membeli di produk B karena utilitas marginal 9. Ya, B itu pengeluarannya adalah 2. Oke, 9. Terusnya dia beli 2 ya. A dan B. Beli 3. Sampai seterusnya dia sampai 10 ya, dia beli produk A4, T2 dan produk B-nya adalah 4 sisanya. Oke, jadi ada total 6. Pengeluarannya adalah 10 di mana produk A tadi 1, 2 tambah 8. Nah, ini kepuasan maksimum MU produk A per harga A sama dengan utility marginal produk B per harga B. Nah, ini dia. Kita bisa lihat. Ya, harganya sama $1. Jadi, utilitas marginalnya sama. Oke, proses pembuatan keputusannya bagaimana? Sama macamnya yang seperti tadi. Yang dibeli adalah 24. Ya, 24 yang dibeli. 24 yang dibeli, kemudian
baru 20 $1. Kemudian yang 20 dibeli. Nah, seterusnya sampai di 10 dia beli 4 di produk A dan produk B. Utilitas maksimal dan kurva permintaan. Nah, ketika produk B itu $2, utilitas yang diminta adalah 4. Ketika produk B sama dengan $1, itu yang diminta adalah 6. Itu alasan kenapa dia 4 dan 6. Utilitas maksimum permintaan, kita bisa lihat harga $1, kuantitasnya diminta 6. Ini di sini. Kemudian utilitas harga $2, utilitasnya adalah 4. Jadi di sini. Jadi bisa kita tarik garis, ya, tarik garisnya adalah turun ke bawah membelah. Oke, utilitas maksimum kurva permintaan itu efek substitusi. Itu ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan. Kemudian ada faktor efek pendapatan, artinya peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Artinya kalau dia ada peningkatan harga, itu pasti pendapatan akan turun dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas itu. Seperti itu. Surplus konsumen itu kesediaan membayar, yaitu jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Jadi ada ambang batas ketika konsumen ingin membeli suatu produk. Surplus konsumen itu adalah kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar konsumen. Jadi 4 kesediaan membayar dari para calon pembeli. Kalau pembeli A kesediaan membayarnya $100, B 80, C 70 dan D 50. Kita bisa lihat kurvanya nanti ya. Harga lebih dari 100 ini pasti tidak ada yang membeli. Kuantitas permintaan pun kosong. Harga 80 sampai 100 itu ada pembelinya tadi yang A, kuantitasnya 1. 70 sampai 80 itu A dan B. 2. Sementara 50 sampai 70 yang membelinya pasti A, B, dan C. Kuantitas permintaan 3. Kurang dari 50 seluruhnya pasti bisa membeli. Itu kuantitasnya 4. Lihat kurvanya, kurva di ketika harganya $100 itu cuma di satu saja. Itu kesediaan membayar A. Kemudian masuk ke kesediaan membayar B. Kalau dia di kemudian kesediaan membayar C. Jika dia diturun, kemudian kesediaan membayar D untuk 50. Ini adalah permintaan, kurva permintaan. Nah, di mana harga $80 itu di A. Di sini surplus konsumen untuk A itu 20 karena dia sanggup membayar 100. Tahun 80 menjadi 20 surplus. Bila harga 70, ya 70 dia surplus konsumen A 30. Karena kesanggupan membayar adalah 100. Ya. Surplus konsumen B adalah 10. Ya, kalau di 70. Di sini 70 karena kesanggupannya adalah 80. Nah, surplus konsumen total adalah 40. Nah, sisanya di sini adalah surplus konsumen 40. Oke.
mengukur surplus konsumen dengan kurva permintaan, bidang yang terletak di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga mengukur surplus konsumen pada suatu pasar. Ini harga dan permintaan. Jadi pengaruh harga terhadap surplus konsumen itu seperti ini, permintaan dan kuantitas barangnya. Jadi kalau permintaannya naik, kuantitasnya naik. Kalau dia kuantitasnya sampai di sini misalnya kuantitasnya naik, bisa jadi surplusnya, range-nya menurun. Nah, surplus konsumen awal ini di kurva di sini. Inilah surplus konsumen B. Jadi tambahan surplus konsumen untuk para konsumen lama yang inilah dia. Kalau untuk yang baru yang di sini di C. Ini surplus konsumen untuk konsumsi produk baru ketika harga produknya di antara 1 dan 2. Nah, pendekatan ordinal yaitu analisa kurva indifference, yaitu mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantifikasikan dan antar satu konsumen dengan konsumen lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Jadi artinya ini berbeda-beda dong tingkat kepuasannya walaupun barangnya sama. Oleh karena itu, kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan atau indifference curve. Pendekatan ordinal ini asumsinya adalah konsumen rasional itu memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Kedua, utility bersifat ordinal artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang dia suka. Tiga, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibanding lebih sedikit. Artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya. Nah, pendekatan ordinal ini menganut hukum diminishing marginal rate of substitution. Artinya bila konsumen menaikkan konsumsi barang, yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsi. Bersifat konsistensi dan transparency of choice, artinya bila A lebih besar dari B atau B lebih besar dari C, maka barang A lebih disukai daripada barang B. Dan barang B lebih disukai dari barang C. Kesimpulannya bahwa A itu lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A itu lebih besar dari C. Nah, pendekatan analisa kurva indifference ini, indifference kurva adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh suatu atau seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Ciri-cirinya itu berlengkup atau slope negatif, yaitu menunjukkan apabila dia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengkorbankan konsumsi barang yang Y. Kemudian cembung ke titik origin atau convex. Nah, itu derajat penggantian antar barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gaussian, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang atau barang X akan mengakibatkan kehilangan atas barang Y. Tidak begitu berarti dan sebaliknya atas barang Y.
Nah, pendekatan ordinal ini tidak saling berpotongan. Ini kurva interference menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama. Kemudian 4, turun dari kiri ke kanan bawah untuk kombinasi antara barang X dan Y. Artinya semakin ke kanan, atas, itu menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Nah, ini kurva interference, biasa juga disebut kurva kepuasan sama. Asumsi model kurva interference itu model utilitas secara ordinal. Kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan satuan apapun. Kalau tadi pendekatan kardinal itu bisa dihitung. Keseimbangan konsumen itu rumusnya MRS sama dengan delta Y per delta X. Maksimasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Nah, itu budget line itu apa? Itu garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, ini konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau pada sebelah kiri garis anggaran atau budget line. Ini contohnya ya. Garis anggaran, nih, sebelah kirinya ini bisa. Yang merupakan batas constraint kemampuan konsumen secara umum dengan satuan uang. Jadi kalau jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, maka PX itu tambah PY itu sama dengan M. Nah, ini pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2 artinya naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Jadi, namun bisa juga pergeseran garis anggaran A1 ke A2, tapi di Y-nya tidak. Itu naiknya jumlah X, tapi Y-nya tetap disebabkan oleh turunnya harga barang. Kalau harga barang turun nih, naik anggarannya. Menentukan jumlah kepuasan konsumen, ini dilihat dari kurvanya, IC dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. Belum optimal. Di sini optimalnya. Sementara IC2 dengan titik E, ini konsumen mencapai titik optimal. Titik optimal ini adalah perpotongan atau bertemunya garis ini tadi. IC3 itu dengan titik D anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang Y. Nah, ini udah melebihi. Oke, baik. Saya rasa pembahasan kita tentang perilaku konsumen sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan boleh langsung bertanya ke saya melalui PA atau yang lainnya. Lebih kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.